sebenarnya. Ini obat-obatan yang memang kita pribadi ya, kita pakai pribadi. Nah, ini untuk lagi tuh waktu tahun yang lalu ada Pak Madu dan Bu Cynthia ya, masih dua-duanya dokter, dan dari mereka dibawakan obat yang banyak sekali sampai mereka itu memang sebelumnya kan ada kepanitiaan ya, jadi tim itu, dan Pak Madu sama Bu Cynthia ini jadi tim medis ya. Tim medis dari KMI Kansai. Beliau membawa khusus satu box itu peralatan obat-obatan, dan kalau ada yang lupa itu ya, sampai-sampai waktu di Mekah itu beliau menangani jamaah yang bareng dengan kita satu travel, kemudian beliau orang Jepang, kakinya terkelupas ya, gara-gara jalan jauh pas ini ya mau lempar jumroh. Nah ini diinginkan sama Ahmad itu. Nah ini obat-obatan ini penting nih kita bawa, karena di sana kondisinya berbeda dan di Jepang gitu ya, kondisinya berbeda, pasti tubuh kita perlu adaptasi dahulu, dan memang saat adaptasi ini yang rentan untuk terkena penyakit, jadi batuk dan sebagainya, pusing ataupun sakit kepala, apalagi yang sering migrain gitu ya, ini harus hati-hati. Saat itu saya dan istri itu memang sudah tidak akan minum es selama di sana, dan makan ini mie instan ya, mie instan. Dan itu saja masih ada masa-masa saya sakit gitu ya, masih sakit pusing ataupun ini nggak enak gitu ya. Makanya obat tadi penting ya. Nah, terus selain obat-obatan, kalau di Erwan berapa ya pakai Mas ya untuk baggage-nya itu, allowance baggage-nya itu berapa kilo? Belum tahu Pak. Oh belum tahu, belum dikasih tahu ya. Yes. Kalau di Erwan di Mian itu kemarin kita dapat 30 ya per orang, tapi bisa digabung jadi 60 kilo waktu itu sama istri. Dan kalau saya dan istri cuma 2 koper sama satu tas kecil, masing-masing satu tas backpack gitu ya. Nah intinya kalau makanan itu yang susah nyari makan kan sebenarnya di Mekah. Makanya ada beberapa yang bawa makanan sepan abon dan sebagainya itu bisa untuk kan. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau di Erwan itu nanti ada di Mekah disediakan makanan nggak ya pakai Mas ya? Disediakan Pak. Oh disediakan ya? Oh iya. Berarti sekarang kebijakannya sama ya tahun ini ya, Masnya Erwan dan Nian itu menyediakan makanan ya atau konsumsi. Tahun sebelumnya itu tidak ada konsumsi, tapi mereka sering menyediakan kayak mie instan ataupun dan ada dispenser itu ya. Kalau sekarang mungkin lebih baik ya, karena memang kan ininya lebih mahal ya sekarang, biayanya. Nah selama di sana akhirnya kita waktu itu dulu beli di karena ada restoran itu macam-macam ya, ada yang restoran Indonesia dan sebagainya itu sebenarnya jatah untuk satu orang bisa dimakan 2 orang sebenarnya ya, karena saking banyaknya porsinya itu kan beda ya, satu porsi mereka bisa 2 porsi bagi kita ya, bahkan lebih ya. Itu untuk makanan. Oh ya, untuk ini ya, untuk uang yang dibawa ataupun untuk uang sakunya itu, kalau saya sama istri dulu minimalis ya, saya minimalis karena hanya kalau masa 30 atau 40 ribu yen ya, dalam bentuk uang yen. Terus saya tukarkan di Kansai di Kicks ya, di bandara. Dan kemudian saya juga kebetulan kemarin
ada yang memberikan uang real sisa dari hajinya beliau, dan di total sekitar 50.000 mungkin ya, 50.000 yen itu berdua ya. Tapi minimalis ya, maksudnya kita tidak membeli oleh-oleh yang banyak sekali. Di malah sempat ini ya, jadi jatah koper kita pulang itu ada yang nitip satu koper lagi ke kita, dan itu masih sudah banyak saking kosongnya ya. Nah, tadi kan sudah ya untuk makanan, uang saku ya. Uang saku mungkin masing-masing 40.000 itu lebih dari cukup kalau menurut saya. 40.000 ya, masing-masing ya. Kalau saya sama istri saya 50.000 itu sudah cukup. Tapi memang tidak sisa sama sekali ya, pas kita pulang itu benar habis uang real itu. Jadi tidak ada satu receh pun uang real waktu itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang banyak mau beli oleh-olehnya, memang sekitar satu orang yang 40.000 atau 50.000 lah untuk amannya ya. Tapi di sana kalau misalkan punya kredit card yang bisa untuk ambil uang dari ATM, itu bisa dipakai di sana ya. Kebetulan Pak Khairul juga waktu itu menggunakan itu ya, kredit card, terus ambil uang dari kredit card. Nah mungkin seperti itu untuk persiapan sebenarnya. Sekarang pas ini ya, pas berangkatnya. Kalau yang dahulu menggunakan Nian Travel itu, kita menggunakan maskapai Qatar Airways ya. Qatar Airways ini dari Osaka ke Doha dahulu, lalu dari Doha ke Jeddah. Nah, pengalaman kami karena ada transit di Doha, jadi kita bisa ganti berikram itu di Doha ya. Kebetulan pihak travel waktu itu, karena kita transitnya lebih dari 8 jam, dari pihak maskapai itu, dari Qatar Airways itu, kita diberikan hotel ya, hotel transit gratis ya, tanpa biaya, tanpa ada tambahan biaya. Nah, alhamdulillah itu dengan transit hotel itu kita bisa berikram, dan juga kita bisa refresh ya, benar-benar refresh, bisa istirahat sebentar dan mandi dan sebagainya itu ya. Dan kebetulan karena hotelnya lumayan bagus ya, kita bisa pas keluar dari hotel itu sudah siap semuanya itu ya, ihram dan sebagainya, dan juga seger ya, lebih. Nah, dari Doha sampai ke Jeddah, nah mungkin teman-teman nanti ini sampai di Jeddah, sabar saja, banyak istighfar, banyak sabar ya, dan jangan mengeluh ya, karena memang pas sampai di Jeddah kondisinya berbeda sekali. Jadi langsung panas gitu ya, cuaca panas langsung terasa, dan karena kita sudah berihram ya, langsung keringetan saat itu ya, panas sekali. Tapi lebih baik ini ya, banyak istighfar dan banyak berdoa ya. Nah, kemudian di Jeddah ini kita akan menunggu untuk dibawa ke ini kita ya, ke kayak hotel yang dari travel itu ya, di hotel itu. Nah ini menunggunya itu lama sekali ya, dari sampai di Jeddah itu sekitar jam 2, jam 3, kemudian baru bisa berangkat itu jam 7 sore, 7 atau jam 8 sore, 8 malam. Nah sebenarnya perjalanan ini lamanya, perjalanannya sih sebentar ya, cuma lamanya itu nunggu bus yang akan bawa kita dari bandara, dari Jeddah ke hotel, ke
Eh, karena saat itu ya, kalau yang dari Jepang itu pasti ke Mekah dulu ya, Jeddah Mekah ya. Jadi Madinahnya itu terakhir Madinah. Nah dari Mekah itu ke Madinah kita nunggu busnya itu yang lama, ya, nunggu busnya yang lama. Dan dari pihak travel pun sudah mewanti-wanti ya, ataupun kasih warning. Makanya selama di Jeddah nanti kita tidak bisa memastikan jam berapa datangnya ataupun berapa lama lagi datangnya. Maka yang penting sabar katanya. Ya memang seperti itu kondisinya ya, dan kita sabar. Dan ya paling kalau ini hiburannya kan berdoa sama tilawah terus ya di bandara Jeddah itu kan banyak jamaah haji ya dari seluruh dunia, dan memang ada masing-masing ada blok-bloknya sendiri ya. Kebetulan pas yang dari Jepang itu, yang di travel kita itu dekat sekali dengan jamaah haji Indonesia. Jadi kita bisa melihat jamaah haji Indonesia yang reguler ya, ada siap-siap ataupun pada datangnya. Memang jumlahnya paling banyak ya dari Indonesia, paling besar. Nah setelah dari Jeddah, bandara Jeddah ke Mekah menuju hotel, waktu itu saya dan kelompok itu sampai hotel jam 2 malam ya, jam 2 malam, dan kita sudah dibelikan identitas gelang ya. Jadi dalam perjalanan bus itu kita harus melewati pos dulu ya, pos untuk haji itu, dan kita diberikan gelang identitas. Nah gelang ini yang harus kita pakai selama di sana ya, sebagai pengganti paspor kita. Karena paspor kita setelah sampai di Jeddah itu akan dipegang oleh pihak pihak pengelola haji di Saudi. Ya, pengelola haji di Saudi, dan itu sebagai gantinya kita menggunakan identitas gelang itu ya. Nah gelangnya bukan gelang yang ini ya, bukan gelang yang dari, kalau jemaah Indonesia kan ini ya gelang yang besi itu ya, yang sering. Kalau gelang yang dari Saudi itu sebenarnya karet ya, gelang karet yang warna biru. Ini yang identitas kita selama di sana. Terus gelang ini juga kita pakai tiap hari ya, pokoknya selama di sana kita pakai. Nah sudah sampai di hotel, dan dari hotel itu kita langsung ke Masjidil Haram waktu itu ya, untuk melakukan tawaf umrah dan sa'i ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan umrah ini, urutan umrah ini sampai jam 7 atau 8 pagi ya, sa'i ya, tawaf dan sa'i. Kemudian kita bercukur ya. Waktu itu kita kompakan di botak semua, yang laki-laki ya, pun yang putra itu di botak semua, di gundul semua. Itu permasalahan Pak Ahmad ya, yang bawa alat cukurnya. Nah mungkin Mas nanti di sana bisa dengan temennya untuk bercukur, atau cukur ke tukang cukur itu kalau nggak salah 10 real ya, atau 5 real ya, lupa saya. Tapi kalau yang cukur di tukang cukur itu pasti klimis ya, maksudnya gundul klimis. Kalau di kita sendiri memang sengaja kita sisakan sedikit 1 senti untuk nanti pas hajinya itu ya, pas dipotong rambut lagi pas setelah haji itu ya, setelah tawaf itu, setelah selesai hajinya. Kalau ini kan baru umrah. Nah setelah itu ya sudah mulai rangkaian ini ya, rangkaian kalau mau ada yang mau umrah terus selama di sana gitu ya. Jadi keluar dulu dari mikot, terus sampai mikot balik lagi ke Mekah gitu ya. Tapi kalau ada beberapa teman-teman salafi itu ini ya, mereka punya pandangan kalau umrah itu selama haji itu cuma sekali ya. Ini beda pandangan. Ada yang memandang jadi umrah selama haji itu hanya sekali, tapi ada yang bisa berkali-kali ya, punya pandangan bisa berkali-kali untuk melakukan umrah, ataupun bisa mengumrahkan orang tua kita, ataupun yang sudah orang tua yang masih hidup, ataupun yang sudah tidak ada gitu ya, itu bisa diumrahkan.
Ya ini terkait dengan pandangan masing-masing ya. Tapi yang jelas kalau mau umroh yang banyak atau bolak-balik itu memang harus disiapkan fisik yang prima ya, benar. Karena tidak semudah yang kita bayangkan ya. Maksudnya keluar dari Mekah terus ke Mikot, balik lagi ke ini. Jadi kondisinya ada beberapa teman yang melakukan hal itu dan katanya berbeda. Apalagi di Jepang ya yang teratur sekali. Di Indonesia saja mungkin berbeda. Jadi keluar dari Mekah ke Mikot itu ada beberapa teman yang naik taksi dan ternyata taksi di sana berbeda dengan taksi di Indonesia atau di Jepang ya. Di taksi di sana kalau kita naik gitu ya berdua misalkan sama istri, supirnya ini masih bisa menerima ataupun masih menerima penumpang lainnya dengan tujuan yang sama ya. Walhasil jadi ini bukan taksi sebenarnya ya, jadi kayak mobil charteran ataupun mobil ini ya. Dan masing-masing bayar sesuai dengan ini ya, maksudnya keluar dari Mekah ke Mikot itu masing-masing berapa real gitu ya, 10 ya, masing-masing harus bayar segitu ya. Jadi tidak seperti taksi nah, tapi bentuknya taksi, memang tulisan taksi. Ini juga ya, dan itu tidak, waktunya juga tidak singkat atau tidak sebentar ya keluar dari Mekah ke Mikot itu, karena kondisinya banyak jemaah ya, jutaan jemaah ataupun ribuan atau jutaan itu ya. Dan itu sangat melelahkan ya. Nah makanya ada yang ada yang mengatakan sebaiknya kita jangan terlalu memforsir kita sehingga nanti malah merusak ibadah kita selama di Mekah, maksudnya ibadah wajibnya gitu kan, sholat wajibnya, terus sholat sunnah, tilawah dan sebagainya. Yang yang bisa kita lakukan ya, mungkin dengan ibadah-ibadah tadi misalkan tilawah dan sebagainya diperbanyak, ataupun sholat sunnah di Masjidil Haram, ataupun ini ya, itu lebih ini ya, lebih baik bagi kita, maksudnya tidak fokusir secara fisik nanti malah kita jatuh sakit berhari-hari gitu ya, malah tidak bisa melakukan ibadah yang lainnya malah karena kita memaksakan tadi ya umrah misalkan berkali-kali. Ini akan lebih baik tawaf ya. Tawaf itu kan bisa berkali-kali itu, dan sehari 2 kali atau sehari 3 kali tawaf itu kan, karena tawaf itu kan ibadah yang hanya bisa dilakukan selama di sana ya. Maksudnya ibadah-ibadah lain mungkin bisa dilakukan kita di sini, tapi tawaf itu kan tidak bisa. Dan tawaf sendiri itu butuh strategi ya. Strateginya itu kalau kita mau pengen dekat sekali dengan ini, mungkin Pak Darul tadi sudah memberikan strateginya ya? Apa aja? Strategi apa? Pak tawaf untuk biar dekat dengan Ka'bah atau bisa mepet. Sudah dikasih tahu strateginya? Mepet ke Ka'bah. Kasih tahu lagi ya. Iya, langsung bisa sampai nyentuh apa? Kita kan pengennya ini ya. Bisa diulangi Pak? Halo ya. Jadi strateginya untuk di tawaf ini agar kita bisa masuk ke bisa menyentuh ini, ataupun syukur-syukur bisa ini ya, ke ke dekat sehingga sampai ke rukun Yamani dan bisa ke ini. Itu yang jelas tawaf setelah sholat maghrib gitu ya, sholat maghrib, karena kebanyakan setelah sholat maghrib itu orang pada keluar untuk cari makan malam biasanya. Nah itu saya pernah sama sekali dengan Pak Madu waktu itu, bareng sama Pak Madu ya, berdua waktu itu, dan itu sampai ini ya, sampai bisa ke lingkaran dalamnya itu, dan bisa sholat isya di depan Ka'bah persis ya, hanya 2 atau 3 shot dari Ka'bah itu.
Jadi dulu saya dikasih tahu awalnya itu kalau mau pengen dekat sekali sampai lingkaran dalam itu setelah sholat zuhur, karena panas gitu ya, karena saatnya panas atau terik gitu ya. Ternyata itu tidak berlaku ya. Jadi ternyata yang tadi itu tidak berlaku. Jadi pas habis sholat zuhur itu tetap banyak, malah tambah banyak ya yang datang itu. Tapi kalau yang habis maghrib itu tadi bisa ya. Itu nanti dicoba tuh, agak mas bisa untuk ini ya. Habis maghrib untuk taraf. Nah, untuk apa namanya? Setelah kita dari Mekah, ya tanggal 7, 8, 9 kita akan menuju ke itu Arafah ya. Nah, sama persis ketika kita menunggu bus dari Jeddah, kita menunggu bus dari hotel atau dari Mekah ke Arafah ini juga tidak ada waktu ya. Jadi pokoknya jam segini sampai jam segini harus siap gitu ya, kata pihak pokoknya. Ya sudah, jadi kita ini saja, sabar saja. Dan memang seperti itu ya kondisinya ya. Misalkan direncanakan jam 5 gitu kan, ataupun jam 7 misalkan ya, jam 7 ya nanti datangnya jam 9 atau jam 10 malah ya. Waktu itu kita angkat dari hotel itu sore ya, pada maghrib berangkat ke Arafah. Nah di Arafah ini kita yang dari Nian Travel itu digabungkan atau dibarengkan dengan jamaah Malaysia yang kelas yang VIP ya di Arafahnya. Nah kalau yang dari Erwan dulu itu katanya dibarengkan dengan jamaah Cina atau Indo, jamaah mana ya? Kalau nggak salah dari Cina, jadi dibarengkannya sama Cina. Jadi bukan Malaysia ya, jadi berbeda. Dan kita selama di sana tidak pernah bertemu dengan jamaah Erwan Travel ya, maksudnya Mian dan Erwan Travel itu jarang nggak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu selama di Mekah dan Madinah. Nah setelah itu, setelah di Arafah kita menginap di Arafah sampai rangkaian haji ini sudah selesai. Nah di Arafah ini karena di tenda dan memang kondisinya panas ya, panas. Ini biasanya kebanyakan orang-orang yang di sini ya di Arafah ini selama wukuf ya, selama wukuf. Nah saya juga sempat kurang badan ya, alhamdulillah dikasih ini obat sama Pak Madu, paginya langsung enakan ya, langsung seger. Ini mungkin bagi jamaah yang memang kondisinya kurang ini, memang harus di ini ya, selama di Mekah sebelum wukuf itu harus jangan terlalu diforsir selama di Mekahnya ya.